Vivi Squad, selamat datang di channel YouTube Pony Beauty bersama aku Cynthia dalam series belajar bareng Vivi. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar soal jerawat, di video kali ini kita akan belajar atau cari tahu soal jenis-jenis bekas jerawat dan cara menanganinya. Nah, biar kamu tahu ada jenis bekas jerawat apa aja sih dan cara menanganinya seperti apa, biar nggak salah, tonton terus videonya sampai habis ya. Secara umum bekas jerawat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada atropik atau yang biasa disebut sebagai bopeng. Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak berbekas, ada lubangnya. Nah, yang kedua itu ada hypertropik dan keloid. Dia itu bentuknya seperti benjolan. Terus yang ketiga itu adalah post-inflammatory hyperpigmentation dan post-inflammatory erythema yang dia itu nggak ada teksturnya, tapi dia itu bisa mengubah warna kulit kita. Oke, kita mulai dari yang bekas pertama dulu ya, yaitu atropik atau bopeng. Jadi bopeng ini bentuknya tuh dia ada semacam lubang dan teksturnya itu cekung ke dalam. Kenapa bisa kayak gini? Karena ketika lagi jerawatan itu kulit kita itu kayak nggak punya kemampuan untuk memperbaiki jaringan sel kulit atau jaringan kulit yang rusak. Nah, biasanya bekas jerawat yang seperti ini itu dialami ketika jerawat kamu itu yang tipenya nodul atau jerawat kistik atau jerawat batu, yang penyumbatannya itu agak memang lebih dalam dan meradang. Nah, si bopeng ini tuh dia juga punya 3 turunan lagi nih. Jadi dari bekas jerawat bopeng itu biasa dikenal ada 3 jenisnya, mulai dari ice pick, terus ada rolling, sama ada box scar. Kita mulai dari yang ice pick dulu. Kalau ice pick itu dia bentuknya tuh titik-titik kecil, tapi lumayan kelihatan gitu loh bekasnya. Jadi emang bekasnya agak dalam. Nah, selanjutnya itu ada rolling. Kalau rolling itu sesuai namanya dia memang bentuknya agak bergelombang, terus cekung juga. Dan bedanya kalau rolling sama ice pick, si rolling ini tuh dia nggak terlalu bekasnya itu nggak sedalam si ice pick. Nah, yang terakhir itu ada box scar. Kalau box scar dia bentuknya kotak dan melebar, dan dia tuh juga nggak sedalam ice pick, tapi dia bentuknya cekung juga. Dan kenapa bisa begitu? Karena kulit kita tuh kekurangan produksi kolagen, jadi memang kulitnya jadi bertekstur dan nggak sempurna. Nah, sayangnya bekas jerawat bopeng itu tuh agak susah sih kalau kalian mau hilangin dengan produk skincare. Makanya kalau kalian lagi cari-cari cara menghilangkan bekas jerawat bopeng, mungkin kalian lebih disarankan untuk berkunjung ke dokter kulit atau ke dokter kecantikan. Tapi kalau misalnya kalian nih masih mau cobain pakai produk skincare, sebenarnya kalian bisa pakai produk skincare atau pilih produk skincare yang ada kandungan AHA atau BHA-nya. Jadi kalian tuh bisa eksfoliasi chemical peeling dengan menggunakan produk skincare yang ada AHA BHA-nya yang kandungannya tuh rendah. Sebenarnya tuh ya beda tipis sih sama kalau kalian ke dokter kulit. Kalau kalian ke dokter kulit, kalian juga akan treatmentnya salah satunya itu dengan chemical peeling. Bedanya kalau chemical peeling di dokter kulit gitu kandungannya itu lebih tinggi. Nah, kalau kalian pakai produk skincare yang ada AHA BHA-nya itu kandungannya tuh rendah. Jadi bisa kalian pakai dengan aman di kulit kalian. Nah, gimana sih cara taunya produk skincare yang ada kandungan AHA BHA-nya yang aman digunakan untuk kulit kita? Kalian tuh cukup gampang sebenarnya. Pastikan produk yang kalian pakai itu ada label BPOM-nya. Rekomendasi produk yang bisa kalian coba ini kalau kalian mau chemical peeling untuk menyamarkan bekas jerawat bopeng itu kalian bisa cobain di Ordinary Glycolic Acid, bisa cobain Cleverugla Skin Overnight Serum, terus bisa ada Naruko juga, dan ada Kiehl's juga. Nah, bekas jerawat yang kedua itu adalah hypertrophic dan keloid. Kalau keduanya ini nih malah kebalikannya dari si bopeng sih. Kalau bopeng tadi kan bekasnya lubang. Nah, kalau si yang hypertrophic dan keloid ini mereka itu bekasnya berupa benjolan. Nah, kenapa sih bisa berupa benjolan? Secara umum penyebabnya itu karena produksi kolagen yang berlebihan. Kalau di hypertrophic itu produksi kolagennya memang berlebihan, tapi ketika jerawatnya udah mulai mereda, ya udah dia stop produksi. Jadi ukurannya itu 1 di skala 1. Kalau si keloid dia itu akan terus memproduksi kolagen terus-terusan sampai ya numpuk, jadinya dia itu ukuran benjolannya lebih besar. Jadi bisa dibilang bekas jerawat yang keloid ini ukurannya itu skalanya ada di 2, jadi dia memang lebih besar daripada si hypertrophic. Nah,
Pastikan kalau misalnya kalian udah ada jerawat nodul atau jerawat batu atau jerawat lainnya yang udah mulai meradang di kulit kalian, pastikan itu langsung ditangani segera biar bekas jerawat ini tuh nggak muncul di kulit kalian. Nah, jenis bekas jerawat yang ketiga itu ada post inflammatory hyperpigmentation atau yang biasa kita kenal PIH, dan post inflammatory erythema atau yang biasa kita kenal PIE. Nah, bekas dua ini tuh PIH dan PIE ini dia itu nggak ada teksturnya ya, jadi rata dengan kulit dia itu nggak berlubang, nggak ada benjolan juga, pokoknya rata dengan kulit. Tapi yang pembedanya adalah dia itu punya warna yang berbeda dari kompleksi kulit kita. Nah, kalau yang PIH itu, PIH ini tuh warnanya lebih ke yang gelap gitu sih, kayak warna hitam atau warna coklat. Kok bisa sih bekas jerawat PIH muncul di kulit kita? Itu tuh karena produksi melanin di kulit kita tuh berlebihan. Nah, kalau PIE itu dia itu bentuknya tetap rata juga sama kulit kita, nggak ada tekstur, tapi yang membedakan tuh di warnanya. Kalau warna PIE itu dia lebih ke merah atau ungu. Dan kenapa sih muncul warnanya kayak gitu? Itu karena kebiasaan kita waktu lagi jerawatan suka mencet-mencet jerawat kan. Nah, dari kebiasaan mencet-mencet jerawat itu, pembuluh darah di sekitar area yang berjerawat itu tuh rusak, jadinya timbul deh yang merah-merah gitu. Bekas jerawat PIH dan PIE ini bisa disamarkan atau bisa dihilangkan dengan menggunakan produk skincare, teman-teman. Yang pertama itu bisa pakai produk yang ada kandungan yang membantu untuk menyamarkan bekas jerawat, terus bisa pakai eksfoliasi juga, dan yang ketiga rutin pakai sunscreen. Ya, kandungan pertama yang bisa kalian coba untuk menyamarkan bekas ini tuh bisa cobain niacinamide, karena dia emang udah terkenal banget bisa untuk meratakan warna kulit dan juga bisa untuk mencerahkan noda hitam, sehingga kayak bekas jerawat yang PIH dan PIE itu memang bisa dilenyapkan sama si niacinamide ini. Untuk rekomendasi produknya, kalian bisa cobain The Ordinary Niacinamide yang cukup berhasil untuk melenyapkan bekas jerawat di kebanyakan orang sih. Tapi balik lagi ya teman-teman, skincare itu kan cocok-cocokan. Mungkin dia cocok, kalau kamu belum cocok, kamu bisa cobain produk yang lain nih, karena nggak cuma niacinamide aja, ada kandungan kayak vitamin C. Jadi kayak kalau vitamin C itu memang selain sebagai antioksidan, dia juga bisa untuk mencerahkan warna kulit kita kan. Jadi kayak bekas jerawat lagi tuh, bekas jerawat yang kemerahan atau kehitaman memang bisa dihilangkan atau setidaknya dilenyapkan sama vitamin C itu. Nah, untuk rekomendasi produk yang ada vitamin C-nya, kalian bisa cobain The Ordinary Vitamin C Suspension yang 23%, dan yang kalau kalian mau cobain yang lokal, kalian bisa cobain Indoganic Beauty Brightening Vitamin C Serum. Nah, kalau misalnya nih kalian udah pernah coba niacinamide atau udah cobain vitamin C tapi bekas jerawat kalian juga nggak kunjung hilang, mungkin kalian bisa cobain kandungan L-Carbutin dan azelaic acid. Keduanya ini memang udah deh bagus banget untuk ngilangin bekas jerawat yang kehitaman. Dan kalau si azelaic acid ini dia juga punya kemampuan untuk membunuh bakteri, teman-teman. Untuk rekomendasi produknya, kalian bisa cobain Herbal Sky Rose Moisturizer dan The Ordinary L-Carbutin. Nah, cara kedua untuk melenyapkan bekas jerawat di kulit kita itu bisa dengan cara eksfoliasi. Eksfoliasi itu kan memang berguna untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi, setelah dia mengangkat sel kulit mati, eksfoliasi itu juga bisa mendorong pertumbuhan sel kulit baru kita yang lebih sehat gitu. Nah, kalau kalian punya bekas jerawat yang PIE, yang bekasnya kemerahan gitu, kalian harus lebih hati-hati nih saat eksfoliasi, karena bekas jerawat ini tuh bisa dibilang kayak lebih sensitif. Jadi dia bekas jerawat PIE itu lebih gampang iritasi daripada bekas jerawat yang PIH gitu. Kalau kalian mau eksfoliasi saat kalian punya bekas jerawat yang PIH maupun PIE itu bisa dengan chemical aja sih. Maksudnya kalian bisa pakai produk skincare yang ada kandungan AHA atau BHA-nya. Nah, kalau misalnya kalian takut ya kayak aku pengen nih eksfoliasi tapi takut kulitnya jadinya iritasi atau bekas jerawatnya malah makin parah gitu, kalian bisa pilih yang ini sih kandungannya yang ada AHA-nya gitu, yang kayak glycolic acid, mandelic acid, atau lactic acid yang emang lebih gentle, yang lebih soft daripada kandungan BHA. Oh iya, kalau misalnya kalian ada bekas jerawat yang PIH maupun PIE ini, bisa dikurangin dulu sih penggunaan eksfoliasi yang pakai tools atau yang ada scrubnya gitu, karena khawatirnya nanti bekas jerawatnya makin parah gitu. Nah, langkah ketiga untuk melenyapkan bekas jerawat itu, pastikan kalian harus pakai sunscreen sebelum beraktivitas, karena paparan sinar matahari yang berlebihan itu tuh juga bisa memicu produksi melanin berlebihan di kulit kita. Jadinya bekas jerawat yang kayak PIH atau PIE tadi itu
makin memburuk lah, atau parahnya nggak hilang-hilang. Jadi pastikan kalian kalau ada bekas jerawat harus pakai sunscreen ya. Untuk rekomendasi produknya, kalian bisa cobain Emina, bisa cobain Votrepu, bisa cobain For Skin Check. Terus kita juga punya dari yang Korea juga ada Neogen. Nah, untuk tahu koleksi sunscreen di Pony Beauty ada apa aja, kalian bisa langsung kunjungi website resmi kami di www.ponybeauty.co.id. Oh iya, kalau kalian pernah punya pengalaman nih, kalian jerawatan, terus ada bekasnya, dan berhasil hilang dengan produk skincare, boleh banget nih share di kolom komentar produk apa sih yang udah berhasil bikin kulit kamu bebas dari bekas jerawat. Nah, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Pony Beauty, pastikan kalian udah subscribe and turn on notification ya. Thank you for watching and I will see you on the next video. Bye-bye!